Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yaitu nasi wal mansuh. Apa sih nasi wal mansuh itu? Nasi wal mansuh adalah konsep dalam ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir yang membahas tentang ayat atau hukum yang dihapus yaitu mansuh oleh hukum baru yaitu nasih. Konsep ini menjelaskan perubahan atau penggantian hukum syariat sesuai dengan kebutuhan umat pada masa tertentu. Terus apakah ada dalil tentang nasi wal mansuh? Tentu ada banyak dalil yang membahas tentang nasi dan mansuh, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama ada dalil dalam Al-Quran, yaitu perubahan hukum. Beberapa ayat Al-Quran menunjukkan perubahan hukum seiring berjalannya waktu atau kondisi. Contohnya perubahan hukum terkait jihad. Selanjutnya ada ayat yang menjelaskan ayat lainnya. Ada beberapa ayat yang secara eksplisit menjelaskan atau menafsirkan ayat sebelumnya sehingga seolah-olah membatalkan atau mengubah hukum yang terdahulu. Yang kedua ada dalil dalam hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang konsep nasi wal mansuh. Beliau memberikan petunjuk tentang bagaimana cara memahami ayat-ayat yang tampak bertentangan. Mengapa terjadi nasi wal mansuh? Ada beberapa alasan mengapa nasi wal mansuh ini terjadi. Yang pertama ada penyesuaian dengan kondisi, yaitu hukum Islam yang disampaikan melalui Al-Quran disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi umat manusia. Kedua, penghapusan sementara. Beberapa hukum mungkin berlaku sementara untuk tujuan tertentu, lalu kemudian dihapuskan ketika tujuan tersebut tercapai. Ketiga, ada penegasan hukum. Ayat yang baru seringkali berfungsi untuk menegaskan atau memperjelas hukum yang sebelumnya telah disampaikan. Apakah ada hikmah dari nasi wal mansuh? Tentu saja ada hikmah yang sangat mendalam dari nasi wal mansuh dalam Islam. Karena konsepnya menunjukkan betapa dinamisnya ajaran Islam yang senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Yaitu ada kesempurnaan syariat Islam. Nasi dan mansuh menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hukum yang paling sesuai dengan kondisi umat manusia di setiap zaman. Selanjutnya ada pemeliharaan kemaslahatan umat. Perubahan hukum melalui nasi wal mansuh bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat. Hukum yang sebelumnya mungkin sesuai pada suatu masa, namun bisa jadi tidak lagi sesuai pada masa yang lain. Selanjutnya ada ujian ketaatan. Adanya nasi wal mansuh menjadi ujian bagi keimanan seseorang. Seseorang muslim yang sejati akan selalu berusaha memahami dan mengikuti hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku pada masanya. Selanjutnya ada fleksibilitas syariat Islam. Konsep ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak kaku dan statis, melainkan fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi. Selanjutnya ada tanda kasih sayang Allah. Melalui nasi wal mansuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya kepada umat manusia dengan memberikan hukum yang paling ringan dan mudah untuk dilaksanakan. Terus, apakah ada contoh nasi wal mansuh dalam Al-Quran dan hadis? Tentu saja ada banyak contoh dari nasi wal mansuh dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada contoh nasi wal mansuh dalam Al-Quran, yaitu perubahan arah kiblat. Awalnya umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis, Yerusalem saat sholat. Namun kemudian Allah memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Selanjutnya ada hukum jihad. Pada masa perang hukum jihad dipertegaskan. Namun setelah perang usai, hukum damai lebih ditekankan. Quran Surat Al-Anfal ayat 65-66. Selanjutnya ada hukum id'ah. Awalnya masa id'ah untuk wanita janda adalah 1 tahun, namun kemudian dipersingkat menjadi 4 bulan 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234. Selanjutnya contoh nasi dan wal mansuh dalam hadis, yaitu larangan jual beli kurma
sebelum masak. Pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli kurma sebelum masak, namun larangan ini kemudian dicabut. Selanjutnya ada larangan sholat di pasar. Pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di pasar, namun larangan ini kemudian dicabut dengan syarat-syarat tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.